Ada persoalan keselamatan di dalam. Ada orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ada orang-orang kotor yang dipilih oleh Allah. Ada orang-orang yang seharusnya masuk neraka, tapi sorga berbelas kasihan. Orang-orang itu dikuduskan. Orang-orang itu dibentuk menjadi taat. Orang-orang itu mengalami percikan kuasa darah Yesus pengampunan. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasalnya yang pertama ya. Kita sudah mempelajari ayat 1 dan 2. Hari ini saya mengajak kita memperhatikan ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyoroti bagian yang sebelumnya, di mana ada sejumlah pelajaran menarik yang kita soroti dari ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kalau saudara mengikuti khotbah ini dari minggu ke minggu, saudara sudah menemukan sejumlah keterangan bahwa Petrus itu orang pilihan Allah, dan dia juga dipilih Allah untuk menjadi berkat kepada mereka yang juga dipilih Allah seperti dia. Hanya bedanya Petrus itu dipilih dalam satu tugas yang khusus, satu tugas yang boleh dikatakan istimewa, yaitu menjadi rasul, saudara-saudara. Dan melalui Petrus inilah Tuhan kemudian melahirkan gereja pertama yang terjadi pada hari Pentakosta 2000-an tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan beberapa minggu ke depan kita akan memperingati hari Pentakosta itu, atau hari lahirnya gereja. Dan menarik saudara-saudara bahwa Petrus juga memberi keterangan luar biasa melalui tulisannya ini, yang kita yakini bersama bahwa Petrus dipimpin oleh Roh Kudus, saudara-saudara, sehingga apa yang dia tulis, apa yang dia sampaikan betul-betul murni firman Tuhan yang hidup, di mana Petrus memberi keterangan bahwa orang-orang yang menerima surat Petrus ini juga adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan kemurahan Allah. Saya selalu menyebut dengan istilah keputusan sepihak daripada Tuhan. Itu tanpa melihat orangnya, siapa yang dipilih. Tidak, saudara-saudara. Tidak peduli masa lalunya, tidak peduli latar belakangnya, mau sekotor apa, mau segelap apa. Tapi kalau sorga sudah memutuskan untuk memilih dia, maka apakah itu latar belakang seperti Paulus yang jahat, aniaya orang, mau bikin mati orang, benci nama Tuhan dan pengikut Tuhan, mau latar belakang seperti perempuan pelacur di Parigi Yakub, mau latar belakang seperti Matius, pemungut cukai yang notabene orang-orang yang adalah kaki tangan Romawi yang sangat jahat. Kita tahu di mana pemungut cukai itu kaya-kaya. Mereka kaya dari apa, saudara-saudara? Dari pajak yang mereka pungut itu. Mereka bisa pungut berkali-kali lipat untuk memperkaya kantong pribadi mereka. Mereka kan kerja di bawah pemerintahan
pemerintah Romawi pada waktu itu. Dan kalau pemerintah misalkannya tetapkan pajak 1 juta, mereka bisa tagih 2 juta atau 2,5 juta. 1 jutanya store ke pemerintah, 1 juta atau 1,5 juta masuk ke kantong pribadi. Makanya mereka sangat kaya dari uang-uang haram itu. Tapi Anda lihat kan, Tuhan pergi panggil dia di Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat 13. Itu kisah yang menarik, di mana Allah yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus melalui Tuhan Yesus memanggil orang berdosa. Dan dalam ayat itu memang ada keterangan Tuhan datang tidak cari orang benar. Apakah ada orang benar? Tidak ada. Orang sok benar ada. Ya, kalau orang yang sungguh-sungguh benar tanpa dosa, itu tidak mungkin ada di bawah kolong langit ini. Sepanjang dia adalah keturunan Adam dan Hawa, dia pasti orang berdosa. Dan karena dia orang berdosa, maka jelas tidak ada namanya orang benar. Kalau sok benar ada, ya saudara-saudara. Nah, Yesus cari orang yang berdosa, yang sudah tahu bahwa dia berdosa. Dan karena dia berdosa, dia renungkan betapa bahayanya dosa, betapa dosa itu menyusahkan dia. Maka keputusan terbaik adalah mencari Tuhan Yesus Kristus, atau meresponi panggilan Tuhan Yesus Kristus itu. Dan akhirnya mereka itulah yang dipakai Tuhan. Jadi orang-orang yang dipilih Tuhan itu betul-betul mutlak kehendak Tuhan, ya saudara-saudara. Mereka kemudian dikuduskan. Di dalam ayatnya yang kedua minggu lalu, saya baca sepintas lagi bagi saudara. Dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh. Ya, dikuduskan itu artinya dipisahkan dari dunia dan dikhususkan bagi Allah. Makanya dilanjutkan dengan kalimat supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Percikan darahnya itu bicara tentang pengampunan dosa. Bahwa darah Yesus itu hanya percikannya saja punya kuasa begitu luar biasa. Makanya diberkatilah Anda dan saya yang sudah menikmati kuasa darah Yesus itu. Dulu kita susah sekali menghampiri Tuhan. Susah sekali kita menikmati satu keintiman yang luar biasa dengan Allah melalui doa kita, waktu kita baca Alkitab. Tetapi ketika kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, ada semacam keberanian yang luar biasa dari pihak Tuhan, saudara-saudara. Ya, keberanian luar biasa dari pihak Tuhan untuk kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Makanya di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 itu dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, jadi kuasa darah Yesus itu luar biasa. Orang yang dikuduskan itu menurut surat Petrus, dia akan mengalami percikan darah Yesus, pengampunan dosa, pengudusan, di mana Tuhan menerima dia secara luar biasa. Walaupun kita tidak layak ya, walaupun kita tidak pantas ya, saya akan terus mengulang hal ini saudara-saudara. Sebab saya tahu setan juga akan mengulang pekerjaan setan. Seperti apa? Mengintimidasi saudara, mengintimidasi saudara dan saya, dan berkata, oh kita tidak layak, kita munafik, kita penipu, kita orang berdosa, kita tidak pantas, kita kotor. Model kayak kau ini, kau bilang kau penghuni sorga, tidak mungkin. Kamu neraka, baik setan secara langsung maupun alat-alat setan, saudara-saudara. Mereka akan mengintimidasi kita, mereka akan bongkar-bangkir masa lalu kita, dan sejumlah cara yang intinya ialah setan mau mematahkan semangat kita. Setan mau supaya kita mundur. Setan mau supaya kita pergi jauh-jauh. Tinggalkan gereja, tinggalkan iman kita, tinggalkan Yesus. Lupa janji kita, lupa komitmen kita. Saya tahu persis bahwa setan bekerja keras mengulang-ulang metode yang sama yang pernah dia lakukan kepada Adam dan Hawa, yang pernah dia lakukan kepada Ayub, yang dia pernah lakukan kepada Daud, yang dia pernah lakukan kepada Petrus.
metode yang monoton itu dia masih lakukan sampai hari ini, maka saya pun sebagai hamba Tuhan, dan seharusnya semua hamba-hamba Tuhan jangan berhenti mengingatkan jemaat Tuhan, mengingatkan orang percaya bahwa apa? Darah Yesus Kristus yang tercurah di Golgota itu menurut Rasul Petrus walaupun hanya percikannya tetapi punya kuasa luar biasa, saudara-saudara. Makanya dalam Ibrani 10 ayat 19, bagi kita yang telah mengalami kuasa darah Yesus itu dikatakan jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Jadi jangan takut, kita milik kepunyaannya. Ya, bahkan di bagian yang sebelumnya dari surat Ibrani ini, saudara-saudara, sebagai data pembanding, di dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 dan seterusnya, di mana penulis surat Ibrani ini mengkontraskan antara percikan darah binatang, saudara-saudara, percikan darah binatang yang dipakai di dalam ritual Yudaisme untuk pengampunan dosa orang. Kita tahu ya, dalam agama Yahudi, dalam konteks perjanjian lama, pengampunan dosa orang itu didapat dari ritual itu, di mana ada darah yang dipercikan, dan itu adalah tipe atau penggambaran dari keselamatan yang sesungguhnya, yang penggenapannya atau antitipenya itu di dalam Yesus Kristus. Makanya saudara lihat di dalam Ibrani 9 mulai ayat 13 dikatakan, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Anda lihat ini, percikan darah apa? Lembu jantan, domba jantan, ya, abu lembu muda menguduskan yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Nah ini kemudian dia bilang, kalau darah binatang seperti itu percikannya saja dalam zaman perjanjian lama itu punya kuasa menyucikan, apalagi darah Yesus, saudara-saudara. Makanya di ayat 14 ditekankan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal, haleluya, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, dengar, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa jemaat? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Haleluya. Sebelum kita mengalami kasih karunia itu, sebelum kita mengalami pengudusan oleh Roh Kudus, penyucian oleh percikan darah Yesus, kita rasa seperti kita dengan Tuhan tuh ada masalah, saudara-saudara. Ya, mau berdoa, mau ke gereja tuh malunya luar biasa. Saya bicara ini karena pengalaman pribadi. Saya pernah rasa bagaimana bermasalah dengan Tuhan. Saya pernah rasa bagaimana kalau bisa berdoa tuh seperti sesuatu yang sangat hebat, sangat luar biasa. Kadang-kadang mau doa kita harus tulis catatan panjang lebar. Tapi kalau cerita dengan tetangga, ngomong dengan kawan, mulut besar, omong lancar, luar biasa. Tapi kalau mau doa, itu sama kayak kelinci karena siram air dingin, saudara. Jadi kayak kelinci basah yang gemetaran, yang takut sekali bicara kepada Allah. Makanya pernah ada cerita tuh, ada orang, dia ditugaskan doa di kantor. Dia kalau di kantor omong yang lain, dia lincah luar biasa. Tapi waktu ditugaskan untuk berdoa di kantornya, dalam acara apa ya, kayak apel pagi begitu, tapi ada sesi doanya gitu, saudara-saudara. Maka dia sudah konsep doanya dari malam, dan dia isi di saku baju kantornya, ya kan? Lalu besok begini, saudara-saudara, waktu mau doa dia cabut itu kertas, semua tutup mata dia cabut.
Dan dimulai dengan kalimat Undang-Undang Dasar Negara Republik. Ternyata ada dua kertas, saudara-saudara. Kertas yang satu kertas doa, yang satu adalah kertas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Haleluya. Nah, ini karena kita juga mengalami hal yang sama. Saya ingat dulu, saya ibadah pemuda kami kan di wilayah Gemit Immanuel Oepura. Haleluya. Iya kan? Jadi waktu mau doa itu, aduh, itu saya keringat, ketakutan luar biasa. Tapi setelah memutuskan untuk bertobat, memutuskan untuk terima Yesus ikut Tuhan sungguh-sungguh, dan setelah belajar juga kita tahu itu bukan karena kita atau bukan karena saya, tapi memang Tuhan bekerja di hati kita, memilih, memberi anugerah, menghidupkan kita kembali, mencelikan hati kita sehingga kita bisa percaya kepada Dia, melayani Dia. Waduh, berdoa jadi lancar, khotbah jadi lancar. Sudah tidak ada lagi ketakutan. Mau di khotbah di 5 orang, 10 orang, ya 20 orang, 100 orang, 200 orang, 300 orang, 1000, mau berapa saja. Tuhan kasih keberanian yang luar biasa. Sebab memang firman Allah berkata bahwa kita tidak diberikan roh ketakutan, saudara-saudara. Makanya di dalam 2 Timotius maksud saya, 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Karena Alkitab berkata di bagian yang lain, kalau ada orang malu bersaksi tentang Tuhan, Tuhan juga akan malu bersaksi tentang dia. Nah, luar biasa kan? Kalau malu apalagi takut bersaksi tentang Tuhan, kita selesai. Tuhan datang, jangan coba-coba kasih tunjuk muka di Tuhan punya depan. Tuhan akan berkata, minggir kau, pengecut, dan lain sebagainya. Ya, saya akan buktikan datanya ya. Di dalam Markus 8 ayat 38 itu kan Tuhan bilang begitu. Markus pasal 8 ya. Ayat 38 firman Allah dengan jelas, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara, ini eksplisit sekali ya. Kalau banding dengan Matius lagi, dia tegas sekali. Saudara berani menyangkal dia menyangkal saudara. Firman Allah berkata demikian. Di dalam Matius pasal 10, saudara-saudara, ayatnya yang ke 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, kata Tuhan Yesus, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kita bersyukur dengan Tuhan memilih kita, Tuhan menguduskan kita, Tuhan mengampuni kita, saudara-saudara. Kita itu ada keberanian, ya. Kita itu ada sukacita, keberanian yang benar. Dulu kita berani, tapi beraninya apa ya, istilah kami orang Indonesia Timur, orang NTT, berani makan puji. Apalagi kalau sudah ada yang puji-puji, aduh, makan puji. Dan beraninya itu berani apa ya, berani yang jahat gitu loh. Melukai orang, menyakiti orang, dan hal-hal serupa yang sangat menyakiti Tuhan dan sesama. Tapi kita bersyukur bahwa kuasa darah Yesus Kristus telah memampukan kita orang-orang berdosa ini mendapatkan pengampunan sekaligus keberanian untuk masuk dalam hadirat Allah dan keberanian untuk bersaksi tentang Dia. Nah, saudara-saudara, kemudian di ayatnya yang ketiga dan seterusnya yang kita baca pada pagi ini, saudara-saudara, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus,
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini menarik. Bahwa ayat 3 ini Petrus mulai dengan kalimat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Apa yang menjadi penyebab Petrus memuji Allah Bapa dan Tuhan Yesus? Kalau kita lihat urut-urutan ayat-ayat ini, ayat 1, 2, dan ayat 3 yang kita baca ini, alasannya sangat rohani, saudara-saudara. Ini berkaitan dengan keselamatan itu. Yesus bekerja dalam diri Petrus, sehingga Petrus menulis ini dan memuji Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Gara-gara apa? Ada persoalan keselamatan di dalam. Ada orang-orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Ada orang-orang kotor yang dipilih oleh Allah. Ada orang-orang yang seharusnya masuk neraka, tapi sorga berbelas kasihan. Orang-orang itu dikuduskan. Orang-orang itu dibentuk menjadi taat. Orang-orang itu mengalami percikan kuasa darah Yesus, pengampunan. Bahkan di ayat 3 ini ditekankan bahwa mereka semua itu, termaksud Petrus, penerima surat itu. Dan dengar baik, termaksud kita sekarang yang sedang mendengarkan khotbah ini, saudara-saudara. Kita diajarkan melalui teks ini, seharusnya keselamatan jiwa kita menjadi penyebab utama saya dan saudara memuji-muji Allah di dalam kehidupan kita. Ya, makanya kalau ada orang tidak mau memuji Tuhan, saya tidak mengerti lagi. Mereka pergi gereja hanya tunggu jam khotbah. Padahal yang Tuhan mau ikuti liturgi ibadah itu dari awal. Karena puji-pujian itu sangat penting. Ya. Dalam puji-pujian itu juga ada banyak ada banyak semacam pesan-pesan Tuhan. Karena mayoritas pujian-pujian gerejawi itu mereka ambil dari Alkitab juga. Makanya orang biasa menyebut puji-pujian itu seperti khotbah berirama. Melalui puji-pujian itu, saudara-saudara, orang diingatkan kembali betapa Allah mengasihi dia, orang yang tidak layak ini, saudara-saudara. Saudara memuji Tuhan karena apa? Ada orang memuji Tuhan karena mungkin hanya urusan naik pangkat. Ya, puji Tuhan karena lulus, diterima di kantor tertentu. Ya, puji Tuhan gara-gara dapat berkat-berkat jasmani, dapat promosi jabatan, dan lain sebagainya. Orang bikin syukuran, orang bikin ibadah. Saya mau bilang sama saudara, tentu itu tidak salah. Itu juga sangat baik. Tetapi yang lebih utama, menurut 1 Petrus 1 ayat 3 ini, saudara-saudara, penyebab Petrus, jemaat Tuhan, penerima surat Petrus, maupun kita di zaman ini yang mendengar atau membaca tulisan ini, kita semua harus memuji Tuhan karena kita telah diselamatkan. Makanya saya suka kalau saya selesai khotbah di wilayah gereja Tuhan yang saya gembalakan sekarang ini, saya kadang-kadang tutup dengan menyanyi. Saya pimpin jemaat menyanyi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dan sejumlah puji-pujian lain. Apalagi kalau puji-pujian kidung jemaat, lalu di tangan pemusik-pemusik yang diubahkan Tuhan, mereka aransemen itu lagu. Wow, haleluya. Enak sekali dengarnya, menyanyi sukacita. Ya. Nah saudara, memang orang harus memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Saya tidak peduli saudara punya liturgi ibadah seperti apa. Kalau kayak gereja Protestan kan jelas dong ya, bahwa ibadahnya nyanyiannya himne ya, tenang, teduh, nggak ada masalah. Asal nyanyilah dengan sepenuh hati. Saya sudah bilang kepada semua orang, saya bilang
kalau Anda pergi ke gereja, ya, kan kita kan boleh dong berkunjung dari gereja satu kunjungi ke gereja lain. Ya udah, sesuaikan saja dengan liturgi di ibadah tersebut sepanjang, dengar ya, ada catatan. Sepanjang mereka tidak overacting, tidak yang kedagingan. Kadang-kadang ada yang nyanyinya alasannya Roh Kudus, tahu-tahu sudah tidak tertib lagi. Menurut saya ini juga tidak benar. Saya pernah khotbah di satu daerah di luar daerah saya, di luar NTT, itu nyanyi sampai salto-salto hampir tendang saya dan istri. Ini anak muda, bagian saya khotbah tidur. Nah, kelihatan waktu nyanyinya semangat luar biasa, tapi bagian saya khotbah karena sudah kecapean, salto sana, salto sini, lompat gantung di tenda-tenda. Saya bilang, ini sudah tidak beres ini. Waktu khotbah saya hantam, walaupun bukan daerah saya. Saya tidak peduli mau di daerah mana, kebenaran tetap kebenaran. Saya bilang yang pas-pas lah gitu kan. Jangan salto-salto, gantong-gantong sana sini. Bagian saya mau khotbah, tidur. Waduh, saya marah setengah mati. Kalian undang saya jauh-jauh dari Nusa Tenggara Timur, hanya datang untuk lihat kalian lompat sana, lompat sini, gantong sana, gantong sini, salto sana, salto sini. Bagian saya khotbah, Anda tidur. Tidak bisa begini. Saya marah besar, saya suruh bangun. Bahkan pernah jangankan di Indonesia, di Malaysia, negara tetangga kita undang saya khotbah di satu tempat. Saya kasih bangun orang tidur, menyanyi semangat, dengar khotbah tidur. Wah, ini tidak demikian juga. Tidak boleh, saudara-saudara. Maka saya suruh kasih bangun. Saya bilang, bangun. Karena saya punya cara kasih bangun itu seperti kayak saya pikir ini rumah saya, tapi ya rumah Tuhan. Rumah Tuhan ya rumah Bapak saya kan. Kau enak-enak tidur di rumah Bapak saya. Rumah Bapa itu rumah memuji menyembah Allah. Rumah Bapa itu rumah duduk diam seperti Maria saudari Lazarus, duduk di kaki Yesus dan terima firman Allah. Rumah Bapa di surga yang kalau dulu kan cuma satu bait Allah, sekarang gereja-gereja semua itu rumah Bapa. Gereja itu rumah Tuhan. Itu bukan tempat untuk tidur, bukan tempat untuk bikin aneh-aneh, apalagi tempat isap rokok saat rapat majelis. Itu lebih kurang ajar lagi. Kau tidak bisa bedakan mana gereja, mana terminal bis, mana gereja, mana pasar, mana gereja, mana tempat yang tidak benar. Bikin gereja kayak aneh-aneh saja, ya. Termasuk saya lihat ada gereja yang bisa lomba TikTok di dalam gereja baru ini, anak-anak goyang erotis, anak-anak sekolah minggu. Ini saya pikir ini setan siapa yang kasih ide sampai gereja sudah jadi seperti itu. Gereja itu tempat orang memuji Allah dengan penuh penghormatan. Kenapa? Karena di hari Sabat itu tuh kita diingatkan 2-3 orang berkumpul dan sepakat, Tuhan Yesus yang Maha Kudus tuh ada di situ. Jadi memuji Dialah dengan penuh sukacita, dengan batasan yang jelas sesuai firman Allah. Ya, di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Tapi kemerdekaan dalam Roh Kudus itu bukan kemerdekaan yang kebablasan, tapi kemerdekaan yang terkendali. Bukan tidak terkendali. Ada lagi yang ibadah ketawa-ketawa 2 jam. Ini kalau saya kayak mau ramah satu-satu gitu loh. Mau apa ya? Jambak satu-satu orang kupam yang pegang di rambut korui satu-satu. Dulu awal-awal saya bertobat, saya pikir Roh Kudus. Setelah belajar baik omong kosong. Roh Kudus apa kau ketawa 2 jam mengganggu orang lain yang mau datang ibadah? Ya, kan tidak boleh begitu. Makanya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ya, Paulus bilang tegur jemaat di Korintus karena kelihatannya ada yang sembrono seperti itu. Mereka berbahasa roh, versi mereka itu bahasa rohnya ribut sekali. Sampai Paulus bilang nanti orang datang bilang kalian ini orang gila. Ya, puji Tuhan tapi pujinya yang Alkitabiah, jangan yang sembarang-sembarang. Dan akhirnya Paulus menegur mereka dengan keras. Ya. Dalam misalnya 1 Korintus 14 ayat 23 itu ya.
Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Iyalah. Orang mau datang cari Tuhan, kau ribut kayak orang gila di situ. Makanya Paulus bilang, nanti kalau ada orang baru yang mau cari Tuhan gimana? Lalu kau sudah bikin yang aneh-aneh, lompat sana, lompat sini. Ya, bahkan berbahasa roh saja Paulus bilang, kalau semua begitu kedengarannya aneh, jadi nanti kayak orang gila, kata Paulus. Ya, makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini tidak boleh sembarangan. Roh Kudus itu tertib. Makanya di ayat 27 dan seterusnya Paulus bilang begini, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Nah, jadi rapi gitu loh. Kalau memang dapat karunia itu kan, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Kalau tidak ada yang menafsirkannya bagaimana? Ya kau diam, bicara kepada Allah saja. Tak usah ribut mengganggu orang baru di samping. 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, dengar, hendaklah mereka berdiam diri. Lu diam. Ini lihat, baca ini ayat. Berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, ya. Makanya itu harus dipelajari. Kenapa ayat 33 dikatakan, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera, ya. Jadi menyanyi puji Tuhan, saya sedang bahas puji Tuhan, tapi sekaligus saya ingatkan supaya jangan kebablasan juga ya. Nyanyi sampai aneh-aneh itu saya pikir tidak dibenarkan juga menurut pandangan Kristen atau ajaran kitab suci. Jadi yang betul ya kita harus puji Tuhan, tapi dengan batasan yang jelas. Makanya kalau di gereja-gereja karismatik, ya kan, Pentakosta karismatik, ya kami bernyanyi, bersuka cita, tapi batas-batas wajar lah. Ada juga yang makam puji, lalu dia suruh yang aneh-aneh. Satu kali saya pernah khotbah, ya, justru ini di wilayah Gemit malah. Gereja Protestan kan ada KPI begitu ya, kebaktian penyegaran iman, di salah satu gereja besar di kota Kupang ini. Wilayah pelayanannya, karena saya bermitra dengan banyak gereja, salah satunya Gemit dalam urusan KPI atau KKR. Akhirnya WL-nya ini dia suruh nih yang aneh-aneh, tolong pakai bahasa, dia suruh colek tapi pakai bahasa Kupang. Dia bilang tolong tusuk di ini sekitar pinggang dari orang sebelah kiri kananmu. Di sebelah saya nih ibu ketua majelis. Ini kan orang gila nih. Saya marah. Saya bilang lu suruh beta tusuk mam Tuhan. Ya, di sebelah nih ibu ketua majelis. Jadi ibu lihat saya lihat ibu. Kira-kira siapa mau tusuk dahulu? Saya bilang saya tidak akan. Siapa mau tusuk ini ibu pun pinggang kan gitu. Nah inilah WL-nya agak gila gitu, makam puji. Kayak orang mengong tapi paksa naik panggung. Jadi akhirnya bagi saya, wah ini kacau juga kalau kayak begini. Makanya sejak saya pimpin gereja, saya ngomong sama pemimpin pujian di gereja kami, arahkan jemaat tuh baik-baik ya. Jangan bikin yang aneh-aneh, jangan bikin. Pokoknya yang pas-pas. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim pemuji-pemuji di gereja kami yang memang pemimpin-pemimpinnya tuh jago-jago menyanyi. Jadi saya bersyukur gitu loh. Dan mereka lebih tonjolkan kualitas bernyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Begitu kan. Jangan kau suruh tusuk ketua majelis di samping. Takutnya lakinya brimob atau apa, kan kasihan saya gitu loh. Saya ini mau melayani panjang. Haleluya. Hancurkan WL, jo otak koslet berat. Ayo tusuk kiri kananmu, damai sejahtera. Mam tua lihat beta belia mam tua pok. Siapa mau tusuk siapa nih? Aduh, makanya gini lah. Maksudnya kita memuji Allah, tapi tolong lu terkendali gitu loh. Jangan makam puji, jangan bikin masalah saat kita memuji Tuhan. Kok tuh memuji, kok mau tusuk kiri kanan. Jadi saya ngomong ini karena memang pengalaman gitu loh.
terlalu semangat tapi gila gitu, terlalu semangat tapi makan puji. Nah, tidak boleh. Kita ini memuji bukan makan puji. Ya. Nah, tapi saya juga bilang sesuaikan kan. Kalau di gereja yang tepuk tangan, angkat tangan, ya udah bikin aja relax ya. Karena sudah tahu gerejanya tepuk tangan, angkat tangan. Saudara juga jangan pakai pakaian yang batas sampai ketiak, berketiak hitam lagi. Saudara mau bikin takut malaikat kok. Makanya lu pencara angkat tuh kan, aduh, damai sejahtera. Makanya saya bilang memuji Tuhan tapi pakaian dijaga ya. Singer rok tidak boleh terlalu pendek ya. Jangan ketat-ketat kayak mau pamer lu pembagian tubuh tertentu. Lu pikir lu saya ada, nah semua orang lain son ada, jadi lu mau kasih tunjuk bepung. Saudara dengar baik-baik ya. Makanya saya ini paling ketat nih urusan-urusan begini. Karena ini urusan tentang Allah. Saya kalau baca Imam Harun anak-anaknya, kalau melayani Tuhan itu pakaiannya tuh diatur sedemikian rupa. Jadi tidak bisa di gereja lu bikin ketat, rok pensil sampai jalan akhirnya jatuh di mimbar. Karena roknya terlalu pensil. Haleluya. Bukan hanya pensil, dia pensil sampai suka mister tuh, penggaris gitu lah. Ya, mau kasih tunjuk siapa, lu mau kasih takut siapa. Iya kan? Jadi nyanyi, saudara-saudara, itu semua tuh paket lengkap tuh. Suara diperhatikan, pakaian diperhatikan. Apalagi yang sudah level pemimpin ya, song leader, singers ya, choir ya. Ya, itu harus diperhatikan. Bahkan jemaatnya pun demikian. Jangan celah baju batas ketiak, baru lu angka lah dua-dua lah. Aduh. Orang lihat tuh sama kayak jalan naik gunung tapi rusak dan tutup dan tanah putih itu. Jadi kayak agak kurang enak lihatnya gitu loh. Jadi begini maksud saya, di pagi yang diberkati dan penuh sukacita ini, ayo jangan lupa bahwa kita telah diselamatkan. Keselamatan dalam Kristus itu yang membuat kita memuji-muji Tuhan dengan luar biasa. Saya sangat menghormati yang namanya puji-pujian. Sebab Alkitab mencatat Allah itu bertahta di atas puji-pujian umatnya. Banyak orang mau berdoa. Saat ada masalah mereka berdoa, lapor ini itu. Tapi berapa banyak kali saudara memuji Allah. Makanya saudara-saudara, anak-anak Tuhan, Paulus mengingatkan, kalau kita hidup dipimpin Roh, salah satu tandanya ialah kita suka menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani. Mari saya tunjukkan ayatnya ya. Dalam Efesus pasalnya yang ke-5, saudara-saudara, mulai ayatnya yang ke-18 itu kan dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh roh dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Setelah dia tekankan penuh dengan Roh Kudus, dampaknya kita lihat di bawah ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Iya kan? Karena saya pikir begini, dulu nih saya paling maniak pesta ya. Saya paling suka dance di jalan-jalan. Saya ini dancer banget gitu kan. Jadi saya nih suka dance, menari. Itu menari tidak jelas. Wih, apalagi lagu-lagu dulu. Hei Macarena, lu mati. Boto Macarena tuh sampai rasa-rasa mau pulang rumah lah. Haleluya. Hei Macarena nah. Mr. Bombastic ya. Michael Jackson lagu Black or White. Aduh, hancurkan kuasa kegelapan. Belum lah kalau kopi dangdut seturun. Aroma kopi dangdut. Dulu aduh, menari, orang Kupang bilang baronggeng, joget. Luar biasa. Wah, padahal itu hanya istilah menari dalam dosa, menari menuju kebinasaan. Hidup dalam dosa, tidak takut Tuhan, belum mengalami keselamatan. Tapi kalau lagu-lagu yang bukan Tuhan punya, saya tidak anti lagu sekuler ya, tidak serta-merta. Karena ada lagu sekuler yang punya pesan-pesan bagus. Ya, yang saya persoalkan begini, ialah kalau yang gila-gila begitu, yang pesta pora, kita habis-habisan, apatah lagi memuji Tuhan. Tapi tentu kita
teman-teman yang di gereja karismatik, saya kasih ingat, kalau kau pergi di gereja kayak Gemit, ya kan, atau GPIB, atau GPM, atau HKBP, ya tentu memujinya sesuaikan dengan cara di sana, ya kan. Jangan lagu berangka hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anak, dan seterusnya. Lu angka lu pun tangan dua-dua, itu lu juga gila, lu makan puji. Lu mesti tahu gereja itu tidak begitu. Jadi kau sesuaikan saja, ya. Tapi tetap segenap hatinya itu di depan mata, kan enak. Tidak ada masalah bagi saya. Saya tidak persoalkan liturgi ya. Semua punya tata cara saling menghargai sepanjang ada batasan firman Allah yang jelas. Jangan bikin gila-gila. Tapi intinya kenapa kita melakukan itu? Cuma satu, Petrus mengatakan bahwa dia telah melahirkan kita kembali. Kita telah menerima percikan darah Yesus. Kita telah dikuduskan oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan kita telah dilahir barukan oleh kebangkitan Kristus. Nanti di hari-hari berikut saya akan soroti lagi lebih dalam bagian itu. Kiranya khotbah pagi ini memberkati Anda semua. Dan jangan lewatkan tanya jawab setelah ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala untuk khotbah hari ini. Kita diberkati, kita dikuatkan. Dan kawan SKFM